Cek, 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 cek. Cecek masuk, cecek masuk. Namanya jadi JH. Pakai HP anak saya. Saya lagi di perjalanan. Kira kalau namanya diganti kan bisa itu Kak Pedi. Pakai apa lagi? Kamera model ganti. Dari pakai kita nggak bisa ya. Iya, kita diganti dari jahe, pasti kita diganti. Cek, cek, cek. Paket. Cek suara, katanya kemarin nggak kedengeran, diprotes sama Kak Ihsan nih. Lancar jaya Kak Irfan. Lanjut. Siap. Tak makan nasi berkat Jumat dulu ya. Dapat 1 apa 2 sih ini, kalau 2 bagiin. Sudah dibagi sama Kak Eko Ferianto. Langsung ludes, tenang aja, udah aman. Kak Sabtono open mic. Cek, cek, cek. Apakah suara saya jelas? Kalau sudah, mulai saja. Baik kakak-kakak. Kak Iksan katanya yang mau isi. Sabtono kok mukanya biru-biru. Kabarnya. Ungu. Bercahaya. Wong ganteng. Habis Jumatan Ya. makin ganteng. Ada jembatan. Betul. Kak Iksan. Kelihatannya Pak Sabtono habis dari luar angkasa Pak ya. Ini biru-biru. Alien. Alien. Baik, kakak, kita sudah jam 1:03 nih. Ini kurang 1 ya, siapa sih ya? Enggak absen kok belum jelas. Kak Ihsan itu Kakak, kita mulai nih sambil menunggu yang belum masuk nanti. Kita mulai dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Kita bertemu lagi nih di tapak saya yang ke-13 dalam persiapan aksi nyata. Baik, sebelum kita mulai langsung saja kita dengan doa nih. Ini yang siap untuk memimpin doa siapa nih? Lalu saya minta ini Kak Amali, monggo Kak Amali. Silakan Kak Amali, kayaknya sudah siap dari tadi. Terima kasih waktu yang diberikan hari untuk pertemuan Maya kali ini. Sebelum mulai aktivitas, mari baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waktu kami berikan kepada Kak Aris. Ya, terima kasih Kak Amali yang sudah memimpin doa. Baik kakak, kita nah ini Kak Hedro ini ya masuk semua lagi. Kita mulai nih kakak, saya izin share screen dulu untuk materinya untuk persiapan aksi nyata selama 2 CP nanti
Kalau bisa ya setengah 3 lebih sedikit lah selesai. Nah, ini untuk tatap maya yang ke-13 ini, aksi nyata. Nah, ini persiapan aksi nyata lagi. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti kakak akan melakukan aksi nyata setelah mempelajari modul 1 dan titik 2. Salam dan bahagia. Assalamualaikum. Salam damai sejahtera. Itu namo budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Doa bersama tadi sudah. Oh, ini ada mindfulness nih, mindfulness. Kakak terutama yang mungkin lulusan GP sudah kenal nih, kenal apa itu mindfulness. Ini kenapa di PPT dari tim remote ini ada mindfulness-nya. Ini pasti ada tujuannya gitu, kakak. Nah, ini mungkin tujuannya ya setiap orang ya, tak terkecuali siapapun itu pasti mengalami titik kejenuhan yang jika dibiarkan akan mengarah ke kondisi stres, ini kondisi yang diakibatkan bertumpuk pekerjaan, tanggung jawab dan pikiran sehingga menghilangkan fokus. Jadi, seperti kita bersama gitu, ikut program PKG ini sudah beberapa pertemuan baik daring maupun luring pasti kadang mengalami titik kejenuhan. Nah, padahal kita dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan dilakukan dengan mindfulness. Di setiap tugas pasti ada deadline-nya, kejar-kejar tugas harus diselesaikan antara tugas kegiatan program dan kegiatan tugas sehari-hari baik sebagai guru maupun di rumah. Kondisi mindfulness atau berkesadaran penuh dapat dipulihkan dengan berbagai alternatif. Salah satunya dengan teknik stop. Stop sendiri merupakan sebuah akronim ya. Jika dideskripsikan meliputi langkah-langkah berikutnya. Kalau huruf S-nya berarti dari kata stop yang mengandung makna berhenti. Kita nanti coba untuk menghentikan segala aktivitas yang sedang dilakukan, memberikan diri kita waktu lah 5-10 menit untuk menjeda menghentikan aktivitas. Kemudian huruf T-nya itu bermakna take a deep breath, yang artinya tarik nafas yang dalam. Secara sadar kita rasakan nafas masuk dan keluar, merasakan udara yang dihirup masuk ke dalam hidung dan merasakan hangatnya udara yang di mulut. Lakukan menarik dan mengeluarkan nafas beberapa kali, ya nanti 2-3 kali. Udara yang ditarik dan dialirkan tubuh merupakan sumber energi positif, dan udara yang keluar lewat mulut dianalogikan dengan mengeluarkan energi negatif. Posisi diam yang dilakukan oleh setiap orang bisa berbeda-beda nih. Sambil duduk di kursi, bersila di atas matras yang hangat, atau mungkin bisa sambil terletak. Saya lakukan. Kak Irfani gimana, angkat tangan? PPT-nya nggak jalan nggak? Masih di judul mindfulness? Belum Kak. Ini saya baru mau menerangkan lagi. Mau menerangkan dulu mindfulness, mengingat saja nih. Belum saya jalankan ini nanti. Nah, ini begini. Nah, penjelasan dulu nih tentang teknik mindfulness stop. Tadi huruf T udah, huruf O itu dari akronimnya huruf O, observe ya, atau mengamati. Amati perubahan dada yang membusung akibat terpunya oleh udara yang tarik dan perut
dan perut yang mengempes akibat buang nafas kita. Amati apa yang terasa dan terjadi pada tubuh kita. Amati segala macam kejadian, baik itu negatif maupun positif selama kita mengikuti program ini, baik bersumber dari sendiri maupun dari orang lain. Menenangkan pikiran dan memberikan waktu kepada diri untuk menerima apa yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir huruf P itu diambil dari kata proses ya, proses atau lanjutkan. Latihan selesai, silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Lanjutkan aktivitas ketika kondisi terjadi telah terasa normal dan pikiran telah fokus kembali. Baik kakak, kita coba mindfulness ini. Nanti saya putarkan musik atau video. Nanti kakak ikuti saja perintah dalam video tersebut. Kalau saya coba memutar video lewat sini, nanti ada suaranya apa tidak ya? Kalau tidak ada, nanti saya ganti ke live YouTube saja. Bentar. Ini kalau ini saya play musiknya, kira-kira muncul ininya Pak, suaranya apa enggak Kak? Keluar musiknya enggak? Belum. Oh belum ya? Belum. Berarti enggak bisa pakai video nih, langsung nanti pakai jendela. Pakai YouTube berarti. Nah, kalau ini ada suaranya apa tidak nih? Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silahkan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah,
sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik kakak, itu tadi mindfulness dengan teknik stop ya. Ini tujuannya biar kita fokus lagi ke tujuan kita dalam program ini. Kemarin-kemarin sudah dikejar-kejar dudet nih, kata Kak Irfani pejuang. Seperti pejuang apa itu kemerdekaan. Baik kakak, kita lanjutkan ya. Ini tadi mindfulness sudah. Saya cek share screen lagi. Oke, ice breaking ya kakak. Ini saya yang pimpin saja nih. Ini Kak Yugo nanti banyak panjang banget. Ice breakingnya yang simpel saja. Nah ini ice breakingnya tebak warna ini kakak. Belum, ini ya share screen-nya. Ya sudah. Ice breaking kita kali ini tebak warna ya kakak. Udah ya. Ini nanti kakak supaya nebak saja ya. Ini warnanya apa kak? Semuanya boleh open mic kak, biar rame nggak apa-apa ya. Biru. Biru. Nah, sini. Merah. Merah. Kuning. Kuning. Hijau. Biru, kuning. Ya, nah, sekarang baru permainannya ya. Ini kita mulai dulu. Ini warnanya apa? Warnanya ungu apa jingga ya? Ungu ya.
Terus yang ini N. Orange. nah, kalau terus bendanya ya, bendanya warnanya apa gitu ya, bendanya warnanya apa ini Putih. Putih. putih ya, terus bendanya ya. Terus kalau ini Hitam. terus ini Putih. nah, Hijau. oh, ini Hijau. Hitam. ini Biru. oh, ya betul. Ini Hijau. hijau. Ini Kuning. oke, ini Biru. Biru. Oke, ya. Ini enggak, bukan hitam. Ini sih Biru. biru ya, bukan kuning. Pak Adit tadi ya. merah, hitam, hijau. Cuma sih Kak Lady Lostang. Kak Lady hati-hati ya, sedang di jalan. Siap Kak Aris. Nah, lanjutan kita kakak tadi ini sudah. Nanti kalau kakak jadi pasien juga tempotnya begitu diikuti. Tapi kalau misalnya sulit atau disesuaikan ya. Baik, untuk agenda kita pada sesi ini tadi yang satu refleksi koneksi antar materi, yang kedua penjelasan tugas nyata, ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang masuk pada didik, penilaian bisa. Terus yang ketiga diskusi tanya jawab tentang agenda ini yang terakhir untuk kita masuk ke agenda pertama, refleksi koneksi antar materi ini modul 1 dan 2. Ini sejauh apa pemahaman yang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, ini berarti modul berapa kakak? Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. 1. Nah, modul 2.2.1 ya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada strategi? Ini dalam modul 2.1 ini kakak masih ingat apa enggak ini tentang 9 aspek pembelajaran efektif? Tujuan pembelajaran. 9 aspek pembelajaran efektif. Ini saya praktekkan saja, nanti kakak-kakak yang bicara di open mic ya. Yang begini apa ya kakak? Tujuan Pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan ini Komunikasi efektif. komunikasi itu gini, ini begini, seperti merangkul. Yang kedua, keterlibatan peserta Aktif didik. peserta didik. kemudian yang ini gini, Pengajaran Berdiferensiasi. betul, ajaran berdiferensiasi. Terus ini progres dan adanya pemrogesan dan pentahapan pen ini. Kemudian yang ada begini-begininya apa? Ini terus penjelasan dan demonstrasi keterampilan. ya, dan demonstrasi keterampilan. Kemudian Umpan balik. ya, terus yang begini Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. kemudian Penilaian dan penilaian evaluasi. evaluasi. Kemudian yang terakhir
keselamatan. Keselamatan. Selamat ya. Nanti kalau masih ingat nih. Kak Lilis, gimana Kak Lilis? Raise hand. Kepencet Kak, maaf nggak kelihatan videonya di tempatku sinyal. Ya, tempat saya juga ramai banget ini lagi. Banyak anak-anak di sekolahan sih. Mau tampil apa Agustusan. Kemudian untuk selanjutnya, masih ingatkah kakak dengan 4 kriteria pengalaman belajar efektif? Ada 4 ya, itu di modul 2.1. Yang pertama, apa kira-kira? Berpotensi meningkat. Ya, berpotensi Meningkatkan Keterampilan motorik Keterampilan motorik. motor. Kemudian yang kedua, gini lah ya. Mengoptimalkan Mengoptimalkan tapi Memaksimalkan memaksimalkan waktu. aktivitas dan aktivitas. waktu. Ya. Terus yang ketiga yang begini, Tujuan pembelajaran sesuai pengalaman semua peserta didik. Terus yang keempat, kriteria yang keempat, begini lagi ya, berarti apa? Berpotensi mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam rangka kompetisi Nah, ini 9 aspek pembelajaran efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar efektif ini perlu benar-benar diterapkan di dalam untuk meningkatkan tadi di modul 2.1 ini. Selanjutnya ini di modul yang 2.2. Sejauh apa pemahaman yang terkait strategi mengajar nih. Strategi mengajar itu kira ada apa saja itu di modul strategi mengajar. Ini kalau strategi mengajar sudah luring kemarin ya kita anak. Ini kalau saya ini kan, nah ini di strategi mengajar itu ada metode mengajar, pendekatan mengajar, apa ya? Ini banyak Pendekatan strategi. model pembelajaran gaya mengajar. Nah ini yang gaya mengajar yang banyak sekali yang sudah ditampilkan. Pembelajaran ini untuk modul 2.2. Apakah sebenarnya di LMS juga bisa download modulnya nih, bisa di-download. Ini di modul 2.2 ini tentang spektrum ya, jadi semakin ke ini lebih dominan ke siswa. Kalau yang A itu masih gaya komando sampai ke gaya mandiri. Selanjutnya di modul 2.3 itu pendidikan gerak. Modul pendidikan gerak apa saja yang dipelajari di modul 2.3. Ini tentang konsep gerak. Oke. Jadi ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Konsep tubuh ya berarti apa yang bergerak. Ada kepala tangan itu tubuh yang itu konsep ruang, ke arah mana gerak dilakukan, konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, setelah konsep keterhubungan dengan siapa, atau gerak apa yang dilakukan. Nah ini juga ada pilihan yang di TK sampai dengan kelas 5 itu membangun fondasi, kelas 6 sampai 8 eksplorasi kemungkinan, kemudian di kelas 9 sampai 12 mengembangkan keahlian. Untuk selanjutnya di modul pendidikan kebugaran. Pendidikan kebugaran, pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran ini sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada statistik. Ini di modul pendidikan kebugaran itu ada prinsip latihan kebugaran. Ada beberapa prinsip ya, ada prinsip overload atau beban berlebih, prinsip progression, specificity, regularity, dan individuality. Selain itu juga ada program latihan mingguan, program latihan yang menggunakan
pedoman FITT. Masih ingat kakak FITT apa? F-nya apa ya? Frekuensi. Frekuensi. I-nya? Intensity. Intensity. T-nya lagi? Time. 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 T-nya And lagi? type. And type. Time ya. Tuh. Kemudian menghitung denyut nadi. RM, RM heart rate monitoring. Dan menghitung denyut nadi maksimal. 220 kurang usia. Selanjutnya di modul spot edukasi model ya 2.5 kemarin yang terakhir dipraktekkan. Nah, ini di modul SEM ini ada pengelolaan musim dan afiliasi tahapan-tahapannya ya. Kemudian penyiapan pertandingan dan puncak pertandingan, catatan pertandingan, dan festival akhir kompetisi atau festivity. Kemudian data evaluasi dan lagi SEM dalam pembelajaran PJOK. Yang kemarin terakhir dilakukan di Daring terkait modul asesmen otentik. Otentik dalam pembelajaran PJOK ini dibahas tentang yang sama konsep dasar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dalamnya ada definisi asesmen otentik, kemudian ada karakteristik dan manfaat otentik dalam pada keterampilan praktis maupun kemampuan yang sebenarnya mendorong keterlibatan selanjutnya di dalam ini juga baik dalam pelibatan kemudian implementasinya asesmen dalam pembelajaran PJOK mengisi publik publik pemahaman hasil asesmen keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini akan merubah paradigma bela diri dan kelas dalam PJOK. Ini tujuannya kita ini nanti akan merubah bela diri dan yang kedua penjelasan tugas ingatan. Mungkin perlu gitu. Nanti juga ini saya coba kirim juga di grup WA gitu, tugasnya ini. Setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berkaitan pada peserta didik yang akan dinilai oleh kegiatan melalui LMS. Akan dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan refleksi salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berkaitan pada jadi kayak ini hari ini nanti kakak nggak ada tetap aja lagi selama minggu tanggal 3 sampai tanggal 12 ya untuk itu buat ini biasanya ada RPP dan ada video. Oh, silakan Kak ya, ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf Kak, suaranya kok kurang jelas ya? Kurang jelas ya, ini ramai banget sih tempat saya. Bentar saya pakai headset ya. Ramai banget nih banyak anak-anak. Pakai headset. Headsetnya mau gitu.
Cek gimana Kak? Jelas? Pak. Sudah jelas ya? Jelas, Kak. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini masih keterampilan mengatur tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Berpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Nah, ini 3 aspeknya yang dalam aksi nyata ini. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ketiga, merancang dan menerapkan asesmen metodik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Jadi nanti kakak selain mengunggah video juga RPP-nya seperti dulu nih, tapi cuma sekarang ibaratnya kakak sudah selesai modul 1 dan 2 itu sudah beda nih dari pertama kan waktu membuat video pembelajaran masih itulah kemarin itu dianalisis, oh saya waktu mengajar banyak sekali informasinya yang umpan balik atau permasalahan yang diharapkan di ini lebih baik. Dan RPP-nya juga ini juga sudah desain nih kakak, tentunya menunjukkan desainnya dan pembelajaran dari ini asesmen kontaktik nanti mungkin bisa di lampirannya yang ada rubrik-rubriknya. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Yang diambil kelas video kegiatan pembelajaran awal, kedua kegiatan pembelajaran tinggi maksimal 30 menit. Kegiatan pembelajaran akhir terhadap masa pembelajaran dan 10 menit. Jadi yang 30 menit itu yang pembelajaran intinya. Ini itu lebih boleh lebih dari 30 menit ya kalau diawali dengan awal misalnya ada menggunakan ini itu lebih dalam nilai akhirnya nanti akan bermuatan antara perencanaan nanti saya menilainya itu ini harus RPP ya, misalnya RPP-nya bola mandiri tapi pembelajaran yang paham ya yang satu, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan ya, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, baik desain, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Berarti
komplit ini, kalau ada isu-isunya masuk, ada APT-nya, paper design. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model institusional PJOK yang telah dipelajari, yakni bisa boleh model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah karakter semua. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otomatik dengan sofa yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Tadi saya sampaikan pada rubrik asesmen otentiknya itu dilampirkan tuh. Oke, kalau di awal tujuan, terus asesmennya apa, yang rubriknya di lampiran. Implementasi penilaian asesmen otentik pada berbagai siswa disesuaikan dengan model atau materi yang dipilih. Kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Ini due date-nya itu tanggal 12 Agustus, 12 Agustus jam 23.59. Ini aspek penilaiannya. Jadi kakak nanti membuatnya sesuai aspek penilaian, jadi saya menilainya mudah kalau sesuai aspek penilaian. Aspek penilaian yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi lingkungan belajar pada saat pembuatan video. Nanti diusahakan peserta didik itu merasa nyaman, gitu, merasa nyaman, jangan ada yang pas di video ada yang nangis, ada yang berkelahi, itu berarti di poin A-nya itu masih kurang. Kemudian yang kedua, interaksi yang bersifat interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Kemudian bagian motivasi dan emosi tersebut selama berinteraksi dengan ini aspek penilaian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang bermisal pada pembelajaran belajar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang bersesuaian dengan kebutuhan tersebut dan menetapkan pelajaran efektif dan kontennya atau baliknya akademis yang mengalir atau analisis. Kemudian pendekatan dan mendampingi penggunaan strategi pembelajaran yang bersifat pada politik, penerapan pembelajaran kemudian aspek penilaian yang kecek yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Satu, merancang asesmen otentik, dua, menerapkan asesmen otentik. Nah, selanjutnya ini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas, kakak aku melalui praktik mengajar, silakan kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan no what, berarti pakai framework Burton yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Selanjutnya tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek institusional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran.
Kemudian ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Satu, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersifat reflektif. Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG. Nah, ini rubriknya, ini rubrik penilaian yang refleksi. Ini ada what, so what, dan no what. Ini kakak nanti membuat refleksinya sesuai rubrik. Kalau misalnya ada kriteria 1, 2, 3 itu di what, bisa mampu semuanya 3 kriteria ini sangat baik, sangat baik, sangat baik. Kalau membuatnya sesuai rubrik ini, saya juga mudah menilainya. Oh ada gitu. Nah, ini lini masanya ya kakak. Ini penyusunan aksi nyata RPP atau mundur. Jadi setelah sesi ini selesai, kemudian penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran, kemudian upload RPP dan modul ajar dan video pembelajaran. Nah, rentang 8 hari efektif ya setelah sesi persiapan. Berarti kalau hari ini tanggal 2, kalau dihitung hari efektifnya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Senin lagi. Kemudian penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Yang kelima, refleksi aksi nyata. Nah, ini nanti ada tatapannya lagi, itu tanggal 13 untuk refleksi aksi nyata. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Semoga nanti kakak sedang tidak banyak kegiatan nih. Ini Agustus mungkin belum ini banget, belum tanggal 17. Diskusi dan tanya jawab. Nah, ini saya kirim nih kakak di grup ya, kakak di slide-slide yang penting-penting. Ini pada sesi diskusi dan tanya jawab mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan dalam aksi nyata ini. Monggo silakan kakak. Jadi nanti kakak-kakak selama libur tatap maya ini berarti ada 2 tugas nih kakak. Yang pertama RPP dan video. Selanjutnya refleksi, membuat refleksi yang kelompok Norton itu yang what, so what, dan no what. Nah, itu sama-sama kalau saya lihat di LMS-nya itu due date-nya 13-nya udah refleksi 12 Agustus jam 23.59. Kak Asteria, monggo silakan Kak. Untuk tahap persiapan itu juga direkam atau enggak? Di dalam videonya? Iya Kak. Persiapan maksudnya tahap pemanasan gitu apa absensi? Gimana Kak? Sebelum pembelajaran ya, persiapan pembuatan RPP dan misalnya ada tugas sebelumnya ke anak.
atau hanya pas saat pembelajaran saja? Iya, proses pembelajarannya yang untuk videonya itu proses pembelajarannya mungkin dari pertama ya anak kumpul terus yang apa ya berbaris gitu apa berdoa presensi. Nah, itu kan di awal pembelajaran. Nah, kemudian untuk intinya maksimal 30 menit. Kemudian dilanjut refleksi mungkin sambil duduk-duduk di bawah pohon ada sesi refleksinya. Nah, mungkin setelah itu ada tadi kan di ininya di PPT-nya ada yang testimoni. Testimoni mungkin nanti di video perpisah boleh nanti yang bisa digabung. Yang tidak boleh diedit itu yang kegiatan inti yang 30 menit. Mungkin ada tambahan untuk testimoni peserta didik. Mungkin setelah mengikuti pelajaran hari ini nanti anak-anak supaya mengutarakan testimoni. Begitu Kak Asteria. Kak Yugo, refleksi. Refleksi tidak Kak Yugo yang 30 menit itu yang inti kegiatan intinya. Untuk refleksi kan sama dengan apa ya di akhir itu di setelah pembelajaran. Ya refleksi singkat saja mungkin setelah melakukan pembelajaran kan biasanya kita melakukan refleksi. Jadi videonya nanti boleh lebih 30 menit ya Kak. Nah, yang 30 menit itu kegiatan ini saja. Mungkin ada pemanasan, ada absensi itu di awal, jadi akhirnya refleksi. Mungkin di LMS juga ada nih kakak nanti coba saya share screen di petunjuknya. Nah, ini kalau di LMS sih saya download di LMS-nya ini pengantar penilaian produksi aksi produk aksi nyata ya. Sama sih sebenarnya dari sama dengan PPT tadi. Rekaman videonya ini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai fasilitator berdasarkan satu RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Kemudian rekaman video saat pelaksanaan pembelajaran mengajar. Rekaman videonya ini berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti yang maksimal 30 menit, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta. Itu cukup penilaiannya. Ini di LMS KKK mungkin juga sama, ada. Beda dan nanti saya kirim juga ini di grup. Ini model-model yang dipilih. Bisa pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, SEM. Kak Iksan, monggo Kak Iksan, silakan. Izin bertanya, misalnya kita kan mau coba di aksi nyata itu mempraktikkan pembelajaran dengan SEM. Nah, berarti waktu pembagian tugasnya kita nggak usah direkam. Berarti langsung hari H pembelajaran tetap ada pembukaan nih, nggih. Lalu anak praktik SEM saja, lalu kita refleksi, begitu nggih? Masih di mute Kak. Ya. Kalau kakak mungkin milih SEM ini kayak kalau SEM itu kan sebenarnya prakteknya lama ya kakak. Ini kan ada beberapa ini. Ya paling perlu ada dokumen yang ini loh apa yang tadi tahapan-tahapan SEM itu ada afiliasi itu seperti kemarin kakak buat itu nanti di
itu dimasukkan juga nanti facility-nya juga iya. Kalau saya lihat tahun-tahun kemarin, banyak kan ya milihnya yang muda-muda gitu ya, pendidikan kebugaran, pendidikan gerak itu paling. Kalau SEM ya bisa cuma kalau lihat waktunya, kalau mau dipraktekkan benar-benar itu kan tahapan SEM itu sebenarnya kan lama ya bisa bisa beberapa kali pertemuan juga sih. Tapi ya monggo kalau mau Kak Isan mungkin mau memilih SEM, tapi untuk ya tahapan SEM itu harus harus ada juga di dalam videonya. Baik, Kak Aris, terima kasih. Nanti saya pikir-pikir lagi konsultasi dengan Kak Ketua. Iya, monggo. Atau bisa juga mungkin kakak ada yang punya teman gelombang satu yang sudah punya, apa ada yang pakai SEM, bagaimana caranya bisa juga. Mungkin ada yang sekabupaten yang sama-sama ini saya pilih SEM, bagaimana ini. Baik, selanjutnya Kak Irfani, monggo Kak Irfani. Kak, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini kan pada Suaranya intinya nggak jelas Kak. cek jelas ya. Ya. Oke Kak, pada intinya itu kan hampir sama dengan membuat video yang kemarin tuh Kak, tapi ini sudah diperhalus karena kita sudah mengikuti apa ya pembelajarannya secara luring itu kayak mengajar yang benar seperti apa gitu ya. Cuman 30 menitnya adalah 30 menit inti. Jadi nanti bisa lebih dari 30 menit dimulai dari tahap pemanasan dan juga ada evaluasi atau refleksi gitu ya Kak. Kalau tadi di PPT itu kan ada persiapan dan sebagainya itu kan kesiapan kita untuk menyiapkan perangkatnya gitu tuh Kak. Tidak masuk dalam video ya. Ya, betul Kak. Sebenarnya sama gitu seperti video pertama kemarin, cuma ya bedanya setelah kita ya selesai modul 1 dan 2. Jadi ada perubahan gitu. Dan untuk durasi videonya boleh lebih dari 30 menit gitu, karena tidak akan dianalisis sih, tapi kita menerapkannya sudah sesuai dengan kemarin yang kita praktek. Dan untuk persiapan itu enggak ada nih, paling RPP yang diunggah itu RPP sama video saja. Jadi tahapan waktu membuat RPP apa itu enggak di video juga sih. Gitu Kak, benar. Berarti kita sampai ke menilai nggak Kak? Mana? Sampai ke penilaian atau tidak? Atau hanya refleksi aja ya? Ya mungkin di dalam inti itu kan ada apa ya? Di kegiatan ininya 30 menit kalau misalnya ada rubrik asesmen OTT-nya mungkin ya ada proses penilaiannya juga Kak. Satu kali pertemuan itu bisa bisa diterapkan gitu. Karena itu RPP-nya kan kemarin tadi ada melampirkan ya, asesmen autentik. Berarti ada asesmennya sekalipun simpel gitu Kak ya? Iya, iya gitu Kak. Oke, siap. Terima kasih. Gimana ada yang ini lagi ini kita nanti break beberapa 1 minggu, ini 1 minggu tidak ada tatap muka tapi ada tugas gitu kakak-kakak juga. Tugas ini video aksi nyata. Nanti setelah itu tanggal 13 Agustus refleksi aksi nyata dilanjut langsung modul 3 masuk modul 3. Kita tinggal beberapa pertemuan lagi sebenarnya. Coba saya lanjutkan PPT-nya dulu sampai mana. Wah, penutup malah.
Ini kita padahal 2 CP nih Kak, ini masih kurang 30 menit ini. Mungkin sebelum untuk menghabiskan itu bisa diskusi, bisa tanya jawab juga yang lainnya boleh. Ini misalnya nah ini yang tadi ditanyakan Kak Irwani, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran, berarti cuma praktek mengajarnya saja. Itu rekaman videonya itu boleh lebih dari 30 menit ini karena ada kegiatan awal, kegiatan akhir, refleksi masa pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Di dalam RPP-nya untuk satu pertemuan, di dalam RPP tersebut juga ada background desainnya, ada menyangkut isu-isu sosial, ada APT-nya juga, software thinking. Jadi komplit nih. Racek asesmennya juga ya. Ya, Untuk kirimnya tetap link Kak ya, bisa tetap masih boleh pakai drive ya Kak ya, link drive ya. Kirimnya Iya. bisa ini kayak kemarin Kak, bisa 2 kali kirim. Mungkin kirim pertama RPP, kirim keduanya videonya. Atau mungkin yang penting saya bisa membuka saja. Mungkin dikirim di komen ya bisa link videonya, atau mau diunggah ke YouTube ya boleh. Drive boleh. Oke. Berarti masih sama aturannya dengan yang pertama gitu Kak ya? Ya, sama seperti tugas pertama. Mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi kawan. Kak Eko Ferianto, monggo Kak Eko silakan. Oke, terima kasih. Terdengar ya Kak suara saya? Jelas Kak, jelas. Terima kasih. Hanya memperjelas saja, menegaskan juga apa yang sudah ada dalam gambaran saya sebenarnya Kak. Ini barangkali saya yang salah langkah nanti dalam membuat aksi nyata ini. Seperti yang disampaikan Kak Ihsan tadi, saya juga punya gambaran ingin mencoba membuat SEM misalnya seperti itu. Ya, tapi memang benar yang disampaikan oleh Kak Aris tadi, ternyata prosesnya cukup lama ketika membuat SEM. Karena minggu ini saja saya sudah mencoba melakukan materi SEM itu ke anak didik, dan pembentukan panitia memang butuh 1 kali pertemuan, pembentukan siapa yang berperan, terus lomba apa yang akan dilaksanakan, terus perlengkapan dan sebagainya, itu kan berarti kan kalau dalam SEM harus masuk ke videonya Pak ya, yang itu ya Kak ya, pembentukan panitia, dan itu memang sudah saya lakukan di minggu ini, dan belum sampai ke praktek SEM-nya.
di lapangan. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama. Jadi seperti yang disampaikan Kak Ihsan tadi, saya juga akhirnya ya dipikirkan kembali, mikir-mikir lagi apakah harus melaksanakan SEM atau tidak. Dan misalnya saya kalau langsung punya pemikiran lagi, kalau saya melaksanakan misalnya pembelajaran yang kemarin video yang saya kirimkan ketika kita menganalisis, hanya mungkin mempertegas saja, memperhalus saja dengan apa yang setelah kita dapatkan ketika luring. Berarti materi yang sama pun diperbolehkan ya Kak ya, materi yang sama, dan juga mungkin karena kemarin juga saya menganalisis tidak ada penilaian otentik, berarti hanya tinggal menambahkan penilaian otentik itu di RPP saya. Nah, mungkin itu gambaran yang akan saya lakukan, apakah mungkin seperti itu Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Febri. Ya, betul sekali Kak. Untuk bila Kakak mau apa ya, videonya yang kemarin boleh, ya, boleh cuma ditambahkan yang sudah dipelajari di sini. Boleh misalnya kemarin materinya bola basket, mau bola basket lagi ya boleh. Itu kalau bola basket nanti kan mungkin ada yang konsep-konsep gerak itu bisa berarti masuk ke pendidikan gerak. Kalau misalnya pengen coba SEM ya nggak apa-apa Kak sebenarnya. Karena kan nanti yang menilai kan saya gitu. Maksudnya nggak mas sampai ke ini ke pusat. Jadi, saya menilainya gampang lah nanti ke peserta ini. Apa sih yang nggak saya berikan ke kelas 25 gitu. Yang penting semua peserta kirim tugas, jangan sampai nggak kirim gitu aja. Ya saya kadang khawatir kalau ada peserta yang telat kirim tuh. Telat kirim sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai merah, aduh berarti nanti saya bakalan dikejar-kejar sama BPPT ini supaya yang tugasnya belum selesai. Kemarin tadi juga Kak Aminarti juga kasih kabar katanya mau ke Jepang, itu saya sempat khawatir, aduh jangan-jangan aksi nyatanya nggak bisa dilakukan. Ternyata ke Jepangnya setelah selesai program ini, jadi bisa lega. Yang penting kakak-kakak intinya buat tugas lah, menurut saya buat tugas, nanti penilaiannya kan saya yang menilai. Jangan diambil pusing Kak, jangan karena gara-gara ikut PKG ini jadi stres, jadi banyak tugas. Siap Kak Aris. Kak Iksan. Iya Kak, makasih Kak. Mohon izin. Saya kan kemarin terus coba lihat-lihat video di YouTube yang tugas ini toh Kak, kata ini. Kalau saya bandingkan kok semuanya malah hampir sama kayak tugas yang pertama nggih. Ada perubahan. Nah itu gimana? Terus misalnya kayak gini harus itu ini Pak Irwani sebagai Korlap harus menyusun acara kita rawung ke Kak Arif ini. Kalau tidak bisa dilengsarkan jabatannya. Terima kasih Kak Arif. Oke. Saya juga yang penting saya doanya saja kakak minta doanya ke kakak besok saya idang tesis semoga lancar guys idang tesis nih. Ini dari Amin Kak. tadi ya sudah ditelepon sama Pak Dokternya besok harus ikut jangan sampai enggak ya karena kalau saya besok enggak ikut otomatis saya tahun depan ini wisudanya. Mungkin ada yang lain Kak? Kalau nggak ada yang lain mungkin apa yang mau ditanyakan selain topik ini juga boleh. Ini paling nanti sampai 14.15 lah. Karena kalau di 2 CP 14.30 karena materinya ya memang sedikit ini cuma membaca PPT saja, nggak ada diskusi kelompok, nggak ada presentasi. Mungkin kalau perlu penyamaan persepsi ini para siswa dari kelas 25 bisa kumpul sekalian ngasih foto Kak. Dan kita dari kelas 25 mendoakan Kak Aris semoga besok acara tes ya ujiannya ya diberi kelancaran kesuksesan mendapatkan nilai yang bagus Kak. Amin, terima kasih Kak. Saya
infonya ini untuk ujian tesis harus presentasi tesisnya saya harus buat PPT. Ada berapa slide itu tadi 5 harus dihafalkan, terus supaya membaca tesisnya 5 kali. Saya udah bilangnya ke dosennya, Pak dokternya, sudah Pak ini saya sudah baca tesis 5 kali ya, tesis gitu 5 kali. Tebel banget lah, paling saya inti rangkuman saja. Untuk batas due date-nya pengumpulan itu berarti tanggal 12 jam 23.59 ya Kak Aris ya? Oke, betul Kak. Tugas untuk aksi nyata ini dan refleksi sekalian refleksi sama tanggal 12. Kalau refleksi itu kan di lembar terpisah loh. Maksudnya tidak satu kesatuan. Di poin bawahnya ya. Iya, ada ininya sendiri. Kak Yugo, Kak Yugo, ditanyakan. Ya, terima kasih Kak. Ya, mau tanya itu untuk refleksinya itu hanya kita nulis seperti biasa kemarin kan? Maksudnya yang berarti yang di video itu termasuk refleksi itu juga di akhir itu divideokan juga Kak? Refleksi dengan siswa gitu. Kalau yang di video itu kan refleksi pembelajaran Kak. Oh, tugas, ya. Itu divideokan juga berarti? Iya, ya ada proses refleksinya. Ya mungkin sambil duduk sambil melingkar itu ada proses refleksinya juga. Tahapan pembelajaran itu kan ada pertama tahap awal, misalnya inti, terus ada refleksi terakhir. Tapi bukan untuk yang tugas refleksi itu. Untuk refleksi nanti biasa lebih banget seperti pakai Canva atau PPT atau mungkin bisa langsung yang refleksi yang know what itu kan? Iya itu refleksi nyatanya. Nah itu kan nanti pas di terakhir karena ada tatapannya lagi tanggal 13-nya. Nah itu refleksi itu mungkin nanti bisa disampaikan masing-masing peserta. Nah ini ada kegiatan daring lagi nggak? Ada kegiatan luring lagi nggak Kak? Pengennya iya Kak, tapi udah nggak ada. Udah nggak ada jadwalnya luring. Ya. Luringnya kecil aja Pak. Yang pengen ini Kak Aris atau siapa ini?
Atau yang lain juga pengen luring juga? Touring boleh nggak touring? 345 cocok. Oh iya ya. Ya maaf kakak. Sama sih saya kembali ke itu, ke materi itu tadi. Saya tadi dengar dari Kak Eko Ferry juga. Sepertinya saya juga maunya seperti itu. Ya yang seperti pembelajaran video yang kemarin itu hanya ditambah penilaian yang asesmen otentik gitu saja sih. Saya juga berencana seperti itu. Saya kemarin sudah mempraktikkan coba praktek SEM gitu 1 hari saja. Itu kalau untuk sekelas SD itu 1 hari saja baru perencanaan, itu belum pelaksanaan. Jadi di 3 jam pelajaran itu hanya melakukan perencanaan saja. Jadi kalau mau SEM gitu, kalau satu rangkaian sepertinya kalau mau 30 menit nggak cukup. Pasti lebih. Karena baru perencanaan saya sudah itu. Tadi saya juga sudah sempat mendokumentasikan dari perencanaan dari awal sampai sebelum pelaksanaan gitu. Dan anak-anak juga terlihat antusias dan senang sekali. Memang pembelajaran SEM ini memang menurut saya ini lebih lebih mengena gitu ke anak-anak, dan anak-anak juga lebih terlihat lebih percaya diri gitu ketika mereka ada yang mau jadi wasit, ada yang jadi pelatih, ada yang mau jadi dokumenter, ada yang jadi di bagian perlengkapan dan sebagainya gitu. Memang ya menurut saya sih kemarin dapat pembelajaran SEM itu sesuatu hal yang baru, dan menurut saya itu memang sangat bagus gitu, sangat menginspirasi. Mungkin kakak yang lain juga punya pengalaman yang mungkin hampir sama, atau mungkin malah ya ada yang berbeda dengan saya. Itu saya hanya sedikit berbagi pengalaman saja. Saya memang lebih menekankan peran kepada peserta didik. Jadi peserta didik yang mungkin tidak ahli olahraga bisa berperan di yang lain. Ini biasanya SEM itu untuk P5 kalau di tempat saya. Jadi tahapannya lama, nanti pas festivitasnya itu pas sedang ini kebiar P5-nya biasanya setelah kenaikan itu biasanya. Kalau enggak ya setelah tes biasanya kan guru olahraga supaya ini setelah tes guru kelasnya pada ngoreksi, nah guru olahraganya yang sendirian itu di ini. Baik, kakak ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan lagi? Yang penting tugas dikerjakan, dikirim gitu. Sawal, monggo Kak Sawal, silakan. Oke, izin guys, izin bertanya. Mungkin tadi beberapa sudah ditanyakan oleh kakak semuanya. Tugasnya kan untuk video itu 30 menit ya Kak. Apakah misalnya untuk pembukaan, pemanasan itu di skip boleh apa tidak? Atau memang harus keseluruhan dari pembukaan, terus pelaksanaan inti sampai ke penutupan? Apakah boleh di skip apa enggak itu? Pelaksanaannya maksudnya, bukan videonya. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Karis izin mungkin saya bertanya terkait dengan diseminasi nih. Apakah sudah ada informasi bocoran dari pusat mungkin itu Karis,
biar kita nggak penasaran, karena kita yang di daerah ini kadang ditanya-tanya sama peserta yang masuk atau terundang itu. Jadi kita kadang jawabnya takut ada salah informasi gitu Kak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Samal. Untuk video, tugas video itu tetap ada pembelajaran awal nih Kak. Jadi ada proses ya gimana lah kakak mengajar. Mungkin ada pemanasan, ada absensi, atau mungkin ada di ini yang kemarin misalnya menarik perhatian siswa, mungkin itu juga bisa dipraktekkan juga itu. Misalnya ada hello, hai, apa satu. Nah, itu kan kadang kan peserta didik kan kangen. Nah, itu di saat itu juga bisa ditampilkan. Jadi boleh lebih 30 menit ya. Yang 30 menit itu intinya saja. Jadi mungkin nanti videonya panjang nggak apa-apa. Yang 30 menit itu yang tidak boleh diedit yang intim. Nanti mungkin kalau mungkin mau di edit-edit itu yang awal sama akhir sama refleksi. Nanti digabung-gabung boleh. Terus untuk terkait kegiatan diseminasi, ini terus terang saya belum dapat info ya, Kak, yang resmi. Jadi saya juga sama mau menyampaikannya juga bingung. Tapi yang jelas nanti kalau kakak-kakak sudah lulus, sudah berhak menjadi fasilitator, gitu, menjadi fasilitator diseminasi. Dan bila masih kurang di suatu kabupaten tersebut, nanti bisa ditambah dengan seperti saya, mungkin seperti saya dan alumni yang kemarin 2003 juga bisa menjadi fasilitator karena jumlahnya kan peserta diseminasi kan banyak banget ya. Jadi tiap kabupaten nanti misalnya kurang, bisa saja misalnya saya diambil ke kabupaten tetangga bisa. Karena saya sendiri juga kemarin supaya ngisi link kesediaan menjadi fasilitator diseminasi. Saya isi saja, nggak apa-apa. Mumpung masih ada program ini, mungkin tahun depan sudah nggak ada sih. Ini mungkin kalau Pak pas menjadi tugas mungkin besok mungkin ada kegiatan lain yang tidak ini misalnya sedang PPG atau yang lainnya yang lebih penting nggak apa-apa tapi harus ada kesediaan surat kesediaan biasanya ada kesediaan menjadi fasil diseminasi. Kalau Kak Amali, monggo Kak Amali. Ya, izin bertanya ini tadi, misalkan menjadi fasil surat pernyataan. Nah, umpamanya sudah menjadi fasil tapi di suatu saat di perjalanan itu malah ada sesuatu apa ya misalnya tidak komitmen itu biasanya imbasnya itu apa efeknya itu apa Kak? Tidak, meskipun sudah teken sama surat pernyataan melakukan kegiatan ada problem apa itu tidak dilaksanakan. Kak, putus-putus Kak Amali Kak. Jelas. Ya, saya intinya saja ya dari pertanyaan Kak Amali. Ini kalau membuat menjadi fasil itu sebenarnya nggak ada surat pernyataan Kak, paling surat kesediaan, paling mengisi link kesediaan. Jadi kalau mungkin sedang tugas fasil kok ada kegiatan lain itu memang sudah menjadi resiko. Seperti saya juga kemarin jadi fasil luring ada ini. Nah, kita sebenarnya ya ada pilihan juga ada alternatif tapi ya kalau kemarin kalau saya ikut tanggal 27 sidang tesisnya saya ada pilihan saya minta bantuan fasil gelombang 1 yang menggantikan. Tapi kan
resikonya nanti jumlah jam CP-nya saja nanti berkurang, nggak penuh, nah gitu paling. Nah, untuk informasi juga untuk kakak menjadi fasil itu juga lumayan Kak, ini ada kalau saya ini 200.000 per CP-nya nih, nah bisa di sini. Itu kalau menjadi fasil. Kalau tahun lalu 150, sekarang ada peningkatan 200.000 per CP-nya. Jadi kalau yang kemarin luring itu langsung, tapi yang daring belum. Jadi makanya itu yang daring itu tergantung time span atau apa ya. Misalnya yang pembelajaran sinkronus ya ini seperti ini rekamannya harus sesuai dengan CP-nya. Kalau pembelajaran sinkronus ya juga membuka LMS-nya juga bisa sesuai. Nah untuk trik-trik lain mungkin kalau kakak nanti ada LMS nanti bisa saya bagikan ini trik-trik untuk asinkronus terutama, bukan sinkronus. Kalau sinkronus kan fakta gitu, rekaman. Tapi kalau asinkronis kan membuka-buka LMS itu ada trik sendirinya yang bisa biar lebih cepat atau bagaimana bisa. Siap, Karis. Ya, Amali stabil sinyalnya. Terima kasih Karis. Di grup fasil besar itu saya banyak ilmu dari grup-grup dari fasil luar Jawa itu tentang trik-trik bagaimana cara meningkatkan time span. Nah, mungkin nanti suatu saat kakak saya ajari tentang time span juga. Jadi kakak kalau sudah ada yang bertanyakan di sini juga waktunya sudah cukup ya 2 CP. Mungkin kalau ada hal yang ditanyakan lain bisa ditanyakan di grup juga. Ya, terima kasih Karis. Selamat berjuang. Terima kasih. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak Aris. Semoga sukses. Kak Aris, semoga lancar. Terima kasih Kak Aris. Semoga lancar tesisnya. Jadi semangat ini ya Kak Ivani kita. Ya. Kak Irfani juga sebentar lagi juga tesis itu, Bro. Amin. Oh. Tesis. Itu Mas Yusuf juga kelihatannya mau tesis juga ini. Tesis sama disertasi itu. Disertasi. Oh. Kak Win juga hati-hati di jalan ya. Salam Iya. orang Jepang. Sip. Diajak Jepang. Jangan sendiri. Oleh-olehnya Bu, Suneo boleh. Doraemon. Kemarin Giant. Juga jangan lupa Bu Win, bawakan Shifuda Bu Win. Iya. Iya. Ya baik kakak kita. Nah, gimana tadi nggak kelihatan Kak Adi? Foto dulu. Belum saya tutup Kak. Oh, belum akhir diskusi ini belum ditutup ya. Kita juga belum berdoa juga, nanti foto bersama baru tutup ya. Oh ya. Jadi kakak kalau kita lagi saya akhiri ya untuk tetap ini persiapan akhir nyata. Tapi sebelum saya tutup kita berdoa dulu nih, saya pimpin langsung. Mari kita berdoa dulu nih kakak, berdoa dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Doa selesai, saya akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Gimana mau gaya Pak? 1, 2, 3. Nah, saya ambil banyak saja fotonya. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat untuk melaksanakan tugas aksi nyata. Nanti kita bertemu lagi pada tanggal 13 Agustus untuk refleksi aksi nyata. Monggo kakak yang siap. Boleh. Kak Sabtono kok pusing sekali kelihatannya itu ya. Banyak pikiran Kak Sabtono. Ya, setelah mindfulness itu jadi malah turu. Kelihatannya itu. Kelihatannya mikirin Malam libur ini Kak Sabtono ini. Rindu berat Kak Sabtono. Liar.
Gak mute kayak mute. Yo guys, Kak mau tesis. Pak Japri ya Kak Sabtono tadi. Wah, kok kendel Japri cewek bareng saya. Tante Sarah. Kak Iksan mau tanya katanya